Terima kasih Engkau bersama dengan kami sore hari ini Tuhan. Di dalam kesederhanaan anak-anak-Mu, kami datang kepada Tuhan, menaikkan nyanyian pujian kami, menaikkan penyembahan kami kepada Tuhan. Kami mengungkapkan iman kami melalui nyanyian pujian kami. Ya Tuhan, terimalah itu semuanya, kiranya menjadi satu persembahan yang harum bagimu, menyukakan hatimu Tuhan. Dan sekarang kami membutuhkan terus kebenaran-Mu yang akan memimpin, menuntun, dan menyucikan kehidupan kami. Tuhanlah menolong hamba-Mu ini boleh membagikan kebenaran-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita pertama kali buat ibadah ya di tempat ini, dan ini akan selama-lamanya. Kecil kali, amin. Amin. Iya, kasih tepuk tangan dulu dong soalnya. Jadi ketika saudara bilang amin, itu artinya saudara mendukung dengan sepenuh hati. Nah, nama komunitas kita atau persekutuan kita ini adalah, ini namanya Igreja Christ Community. Ini bergumul membuat ini. Bergumul juga membuat ini. Tahu nggak kenapa? Akhirnya saya diskusikan teman-teman membuat nama Igreja ini. Lalu mereka bertanya, "Bang, kenapa pakai Igreja?" Kan gitu. Ya kan, saya merenung dan sebagainya, lalu saya beri jawab kepada teman-teman sekalian bahwa kita mau menjadikan satu gereja. Loh, emang ini bukan gereja? Yang ada emangnya bukan gereja? Iya gereja, tapi gereja itu kan harusnya ada standarnya kan, harus memiliki perilaku dan sebagainya seperti ini. Nah, lalu Igreja ini dari dalam bahasa Portugis nih, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gereja gitu. Kalau bahasa Yunaninya Ecclesia, kalau bahasa Ibraninya tanya Bang Ruli. Ya, nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya oleh pertolongan Tuhan melalui banyak rekan-rekan di tempat ini juga yang memberi support ya, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Dan semua ini, hampir semua nih, orang-orang yang selalu bersama, yang mensupport, mendukung. Dan itu kalau boleh saya katakan menambah semangat untuk terus menemukan apa yang diinginkan Tuhan. Paling tidak dari diri saya sendiri, dari keluarga kami sendiri. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, saya ajak kita untuk memperhatikan dari ayat pertama, sesungguhnya dari ayat 9. Tapi nanti akan saya mengajak kita untuk membaca secara terbalik. Secara terbalik maksudnya dari mana? Dari ayat 10 gitu. Tapi mari kita buka dulu 1 Petrus pasalnya yang kedua. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membaca, salah satu hal yang paling penting dalam pertemuan iman kita apa itu? Pengenalan akan diri. Sebab kalau kita mengenal diri kita tahu siapa diri kita, maka kita akan menjadi tahu diri. Apa yang kita tahu tentang kita itu akan membuat kita melakukan segala sesuatu. Maksud saya gini, pengenalan diri yang kita punya, siapakah aku yang kita miliki, itu akan menentukan arah langkah kita. Dalam segala sesuatu kita bersikap, itu ditentukan dari pengenalan siapakah kita ini sebenarnya. Kalau seorang melihat dirinya anak presiden, pasti berperilaku seperti anak presiden, bisa kan? Anak itu mempengaruhi sekali. Seperti apa dia melihat dirinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi siapakah kita? Siapakah saudara? Dalam konteks kita hari ini, kita adalah Igreja itu. Kita adalah gereja itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa artinya? Apa artinya, saudaraku? Artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada tujuannya untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai gereja, kita sebagai Igreja, Ecclesia, kita lupa menjadi terang, kita lupa menjadi terang bagi orang lain, kita sudah gagal sebenarnya menjadi gereja. Jadi harusnya kita malu menyebut diri kita gereja. Igreja itu kalau kita sendiri tidak menjadi terang bagi orang lain. Itulah sebabnya judul kita mulailah dari rumah. Jadi dalam terang, mau menjadi terang gak usah muluk-muluk. Semua harus dimulai dari rumah. Kalau setuju katakan amin dulu. Dari rumah, saudaraku. Nah, Rasul Petrus mengajari kita untuk memperjelas apa sih Igreja itu. Untuk memperjelas siapa sih kita atau gereja itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah coba kita lihat
dari ayat 10. Dari 1 Petrus 2 tadi, seperti saya katakan tadi ya, ayat 1, 2 sampai 10. Tapi saya mau mengajak kita untuk memperhatikannya secara terbalik. Dari belakang kita lihat. Inilah kita dikatakan oleh atau diajarkan Rasul Petrus kepada kita. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Apa itu? Dulu kita bukan umat Tuhan. Kita dulu dalam kegelapan saudaraku, dan sekarang kita memperoleh kasih karunia Allah. Nah ini jangan dilupakan bahwa kita orang-orang yang memperoleh kasih karunia. Saudara, kita orang-orang dalam kegelapan ini sebenarnya wajibnya kita itu adalah mendapat penghukuman, wajibnya. Karena kita sudah berdosa. Akibat dosa ialah maut. Saya menerjemahkan akibat itu sebagai hutang. Hutang dosa ialah maut. Nah kalau kita membayar hutang kita, ya selesai, kita binasa di neraka. Tapi Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama kita, bukan? Misalnya saya nyanyikan, lalu saya coba kunci E dulu Pak ya, piano aja lah, kunci E. Nah, Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Jadi wajibnya kita binasa. Ya Pak, itu mah udah biasa. Betul, udah biasa kita dengar ini. Tapi coba renungkan, masih bisakah merasakan bahwa Tuhan mati untuk saudara dan saya? Tuhan mati untukku ya. Oh Tuhan, betapa baiknya Engkau. Ini yang basic yang sering dilupakan. Coba kalau orang baik sama kita, saudara bisa melupakannya? Jangan-jangan sulit melupakan kebaikan orang. Tapi kenapa ketika Tuhan berkorban bagi kita? Karena kita udah mengiring Tuhan 10, 15, 20 tahun kayak biasa aja ya. Memperingati hari kematian Tuhan kayaknya biasa aja ya. Kenapa saudaraku? Karena kita melupakan kasih karunia itu. Kasih karunia. Saudaraku, kita tidak pernah berteriak, Tuhan datanglah dari sorga, selamatkan kami. Kita gak pernah berteriak. Kita orang-orang yang melangkah kepada kebinasaan itu. Dan kita gak pernah tahu untuk berteriak, Tuhan datanglah dari sorga, selamatkan kami. Enggak. Tapi Tuhan yang memutuskan untuk datang. Iya anakku, aku tahu persoalan dosa, persoalan neraka itu engkau tidak bisa menyelesaikan. Pakai kebaikanmu, pakai kekuatanmu, gak bisa kau selesaikan. Cuma aku. Makanya dia turun dari sorga untuk menyelesaikan hutang dosa itu. Ingat, hutang harus dibayar, bukan? Nah kalau kita bayar, ya kita ke neraka. Tapi Tuhan gak mau kita ke neraka. Dan itulah Igreja itu. Orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Yang dulu bukan umat Allah, sekarang menjadi umat Allah. Dulu kita menjijikkan karena dosa, sekarang kita mulia dalam pandangan Tuhan. Saudara bisa gak melihat diri saudara mulia di hadapan Tuhan? Bisa gak kita melihat, Tuhan terima kasih aku mulia di hadapan. Bayangin kalau saudara melihat, saudara gak mampu melihat diri saudara mulia di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menjalani hari-hari? Kita sendiri gak yakin bahwa kita dikasihi Tuhan. Kita sendiri gak yakin bahwa kita ini mulia di hadapan Tuhan. Pikirkan seperti apa kita menjalani hari-hari kita. Ini hal yang basic bicara soal Igreja ini, saudaraku yang terkasih. Jadi mari, jangan kita lupakan. Kalau Paulus menggunakan kata transform dari kata Yunani metamorphos, kan? Itu kan sering ya digambarkan ulat kepompong kupu-kupu. Dulu kita seperti itu, dari ulat yang menjijikkan. Kalau ada ulat di sini saya lempar langsung geli kan, menjijikkan bukan? Itulah kita. Tapi kita bisa berubah menjadi kupu-kupu. Dari ulat yang menjijikkan, kalau ada taman bunga kita, saudaraku ya, itu ada andil kupu-kupu untuk memperindah taman itu. Jadi kita dari ulat yang menjijikkan menjadi kupu-kupu, kita harus ikut memperindah taman di mana kita berada. Mulai dari rumah, nggak ada yang lain. Dalam pelayanan saya udah mulai terlibat lah. Ya pertama-tama dulu ya, yang ngepel-ngepel gereja itu tahun 90 saya udah terlibat melayani gereja. Nggak pernah mikir kita dibilang orang hina lah, nggak pernah mikir saya. Nggak pernah mikir. Dari tahun 90 terus gitu.
Lalu saya kumpulkan data-data, saya kumpulkan gitu. Saya belajar dari hamba-hamba Tuhan, saya belajar dari orang-orang. Makanya saya berani menyimpulkan. Dalam khotbah saya, saudaraku, saya nggak pernah lupa untuk mengatakan mulai dari rumah ini. Karena akhirnya kalau di rumah sendiri kita tidak wangi. Apalah artinya, bukan? Kalau dengan orang dekat sendiri kita tidak bisa dinikmati, apalah artinya kita di luar sana dipuji orang hebat. Ya saya kan 5 tahun pernah menjadi gembala di GSK THB. Lalu off dulu kan, lalu sekarang balik lagi. Di sini ada berapa dari THB, tadi saya ajak juga ya, tetap saya umumkan. Karena kita merupakan satu kesatuan yang harus terus saling support, saling mendukung dan lain sebagainya. Tanyalah kepada mereka siapa itu Judika Sialoho. Saya pastikan kumpulkan 50 orang, 50-nya itu pasti memuji saya. Betul nggak nih? Tapi mungkin dia ya takut kali kan. Coba saudara diam-diam aja gitu. Pasti itu. Oh Pak Judika tuh baik lah orangnya, asik, lucu. Nah gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau di rumah, ini istriku di sini, kalau dia bilang, "Wih," katanya, habis laku sudah. 1000 orang muji saya di rumah, lalu di luar, lalu tanya sama istri saya, "Bu, Pak Judika di rumah gimana?" Habis tuh 1000 pujian hanya 1. Jadi kira-kira Bapak Ibu setuju gak sih? Amin gak nih? Iya. Itulah selalu saya gaungkan, saudara, supaya kita mulai terus dari rumah. Nah, awas jangan sampai kita kembali ke sana. Kadang-kadang persoalan hidup kita dilukai, ada banyak hal yang tidak kita sangka kok bisa terjadi. Itu bisa membuat kita lemah. Seperti hari ini, saudaraku, di luar dugaan ada. Harusnya, ya ini terima kasih dulu buat Pak Aman nih. Bisa support. Harusnya Pak Boin yang main nih. Dia udah bikin program musiknya. Lagu Joyfully, Joyfully You Are Going Up. Enak banget ya. Udah saya bayangkan saya nyanyi gini. Udah saya bayangin tuh. Itu lagu Ron Kenoly. Saya hafal banget tuh lagu. Udah 30 tahun tuh saya tahu lagu itu. Ron Kenoly ini. Tadi malam dia video call saya. Mukanya langsung gini. Kenapa In? Demam aku bah. Ya, maklum lah orang Batak kan pakai bah. Demam aku bah. Loh, demam kenapa? Wah In? Iya enggak tahu sekali aku. Udah tenang ya. Mungkin dia merasa gak enak. Udah latihan, udah ini. Besok gak pelayanan, bagaimana pelayanan besok? Gitu kali pikirannya. In, tenang. Akhirnya kami candai dia. Akhirnya. Tahu nggak apa akhirnya? Kena juga dia. Karena kami yang pelayanan ini alumni semua. Saya, Ari, Mike, ya kan, ada di Pak Robi juga, ada Mario di belakang sana, ada siapa lagi? Yang penting itu alumni semua. Kami sudah di wisuda COVID maksudnya. Ada Ronauli juga, Pak Ronauli, Pak Gembala, GSK ini spirit itu luar biasa. Itu gembala tapi mau lo bantu saya datang kemari. Ya bang, harus mau Joko Bang. Siap, saya bilang. Lalu saya bilang, tapi nanti waktu hari hanya jangan lupa ya. Apa bang? Jangan lupa bawa kue roti Henis, saya bilang. Betul-betul dibawa oleh 3 box, saya hajar langsung. Tahu nggak di antara kami, ini saudara Boin nggak kena loh, heran. Ajaib apa lo kok bisa nggak kena, saya bilang. Makanya tadi malam kita video callan, akhirnya saya ledekin, akhirnya finally kena juga lah. Tapi belum tentu saya bilang. Gini, kamu tenang, besok pagi swab. Ya sudah, tadi dia swab. Pikiran saya ke Boin. Sampai mimpi saya pun Boin. Saya mimpi Boin. Saya lupa kisah mimpinya apa itu, tapi Boin mimpi saya. Ketahuan ya, saya pikirin sampai sepanjang malam. Ya udah, tadi pagi bangun, dak udah. Lalu kurang lebih jam berapa itu ya, kita habis kebaktian. Saya telepon langsung dia, gimana? Udah swab? Sudah. Hasilnya apa? Belum, jam 12. Oh Tuhan, ngepas banget. Kami janjian mau berangkat jam 12 kan, hasilnya jam 12. Ya sudah, jam 12 atau setengah 1 saya telepon dia. Gimana hasilnya? Ini orang kan culun banget, barangnya besar tapi culun. Ini mukanya. Positif aku banget. Aduh Tuhan ya udah ya sudah tenang. Padahal kemarin waktu dibilang demam itu, ya saya lagi kumpul sama teman juga, kita lagi ngopi juga ya tadi malam tuh ya.
Dia telepon itu ya, pakai itu majlis saya tumpang tanganin dia melalui video call. Jadi begini, ya udah kamu tenang, kita berdoa dulu ya. Yo. Tuhan, kau jamal hamba-Mu Tuhan, besok mau pelayanan. Mujizat mau kau nyatakan Tuhan. Ternyata Tuhan belum berikan mujizat hari ini buat boy. Akhirnya apa ya, puji Tuhan selalu ada jalan keluar. Harusnya adik saya juga mau main, Ucok. Mau main berdua. Harusnya, ini Gilbert juga saya datang, saya bingung nih. Kok jadi melimpah kita pemain keyboard, saya pikir. Yang saya gimana ya, kalau enggak ada ya udah saya turun tangan, saya juga bisa. Gitu udah bayangan saya kan. Tapi ternyata melalui pertolongan siapa tadi, Pak Ronoli ya. Karena beliau ini main juga di GSK ini Spirit. Sekali lagi thank you Pak ya. Walaupun tadi ngepas banget, makanya kita molor dikit waktunya mulai. Jadi lagu mesti diganti semua. Ya, anak saya juga ya rombak lagu semua. Wow, bikin lagi PowerPoint-nya dan sebagainya. Nah banyak hal. Nah kalau kita nggak hati-hati saudaraku, hal-hal begini, oh Tuhan gimana ya? Apakah Tuhan nggak berkenan ya? Bisa banyak loh macam-macam di sini kita. Bisa banyak macam-macam. Tapi yang jelas, walaupun telat dikit, semuanya di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu saudaraku. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya waktu kita sangat terbatas memangnya. Nah yang kedua saudaraku, dari ayat 1 Petrus pasal 2 ini, kita sebagai gereja, kita perhatikan ayat yang kedua, dikatakan di situ bahwa kita harus menjadi seperti bayi yang baru lahir. Jangan sampai kita lupa, kita harus tetap seperti bayi, bukan bayi ya. Kita bukan tetap menjadi bayi rohani, tapi seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu saudaraku selalu ingin air susu yang murni. Logikon adolon gala. Logikon, kok pakai logikon ya? Padahal diterjemahkan air susu yang murni dan rohani. Tapi bahasa Indonesia pakai logikon, logika. Ya memang masuk akal dan harus murni. Murni tidak boleh bercampur. Seorang bayi yang baru lahir, susu jangan dicampur dengan yang lain, itu akan merusak kesehatannya. Jadi kita harus seperti bayi yang baru lahir yang selalu haus akan firman Tuhan. Saya senang di situ dikatakan selalu ingin. Selalu ingin. Kalau versi bahasa Indonesia sehari-hari selalu haus. Selalu haus. Kalau bahasa Inggrisnya desire saudaraku. Sangat rindu. Atau mengejar dengan kasih. Nah kita sebagai gereja, nanti komunitas kita ya di tempat ini kan masih banyak teman-teman ya. Kalau ibadah perdana seperti ini kan ini ada sekitar, target saya 50 lah. Itu paling banyak 80, ini 50 ada. Tahu nggak saudaraku di mana letak perjuangannya Pak Andre? Minggu depan nih bisa cuma 13 orang. Jangan-jangan cuma kami. Tapi tak mengapa. Semua orang juga dari bawah, semua juga orang dari hal kecil. Nah mengapa? Yang penting saya ajak teman-teman saya, kita tetap semangat. Karena yang kita lakukan adalah pekerjaan Tuhan, hal yang mulia. Kan begitu kan? Iya tadi saya bayangin, ini saya hitung ini 50 saya target saya ada juga deh. Minggu depan baru glory, haleluya. Tapi nggak tahu juga, jangan-jangan minggu depan 90 kan? Siapa yang tahu gitu kan? Ini teman-teman bilang dari kemarin-kemarin, Bang, kita boleh nggak? Jangan dulu, takut keramaian, macam protokol COVID. Hari Sabtu baru kita taruh di media kita kan. Nah bisa hadir segini kan itu luar biasa saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai igreja ya. Jadi kita sebagai igreja atau umat Allah itu kerinduan kita tidak boleh yang lain. Kita harus selalu merindukan firman Tuhan yang murni. Baru tadi ngobrol-ngobrol sama Bang Rudi di sini. Dia bilang, Bang kita ini harus mengaku ya bahwa kebenaran yang kita miliki ini kebenaran yang murni harus kita memang bagikan dan sebagainya. Jadi nggak boleh dicampur dengan yang lain. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah tujuannya supaya apa? Dikatakan di ayat kedua, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kalau bicara pertumbuhan rohani itu harus terkait dengan keselamatan. Itu keselamatan itu apa? Di gereja kita telah mendefinisikan keselamatan, yaitu mengembalikan manusia kepada rancangan Tuhan semula. Tuhan merancang kita harus seperti ini. Nah, sejak awalnya, tapi manusia berbalik meninggalkannya. Lalu Tuhan Yesus datang untuk apa? Mengembalikan harus menjadi seperti ini. Jadi kita belajar firman Tuhan selalu haus, selalu rindu saudaraku. Tujuannya itu agar kita sampai kepada keselamatan itu. Kalau enggak kita gagal menjadi igreja saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, nah sekali lagi tetap saya ingatkan selalu mulai dari rumah di dalam
mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Rumah harus menjadi tempat pertama-tama, saudara. Anak kita harus belajar dari rumah. Apa itu mengasihi, apa itu dikasihi, harus dari rumah. Kenapa saya bilang gini? Dalam pengalaman saya, saudaraku, seorang pelayan Tuhan pernah menghamili seorang wanita. Lalu saya panggil dia. Kenapa kau lakukan itu? Tahu nggak jawabannya apa? Dia bilang, enggak, biasa aja. Aku mau mengajarkan cinta kasih padanya. Kebayang nggak? Dia hamilian orang, dia bilang dia mau mengajarkan cinta kasih. Langsung kita pastikan, saya nggak marah, nggak kesal, cuma kasihan kan gitu. Berarti dia tidak mendapatkan cinta yang sesungguhnya. Dan rumah itu tempat di mana seorang anak belajar apa itu mengasihi, apa dikasihi. Apa itu menerima, apa itu diterima, apa itu menghormati, apa itu dihormati, harus dari rumah. Itu saudaraku yang harus dalam komunitas Igreja kita ini ke depan. Yang terus kita galakan, kalau kebenaran itu sudah menumpuk rasanya kita miliki. Udah banyak kita miliki, tinggal melakukannya. Makin banyak kita melakukannya, makin berubah kita. Karena yang saya tahu, orang berubah ketika tahu, lakukan, tahu, lakukan. Ketika cuma tahu, tidak lakukan, maka tidak pernah ada perubahan. Dan yang terakhir saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang terakhir, Igreja itu di ayat yang kelima dikatakan begini, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadanya. Ini menarik sekali. Ini juga yang sering kita lupakan. Ingat saudaraku, kita udah selamatkan, kita menjadi Igreja, menjadi batu hidup, yes. Tapi ingat, kita tidak hidup sendiri. Kita juga diminta agar kita menjadi batu-batu itu, saudara. Kalau Paulus menggunakan bahasanya tubuh Kristus. Saudara, ada yang menjadi kuping, ada yang menjadi mulut, bibir, ada yang menjadi tangan. Tangan bisa angkat ini, hebat dia. Kenapa bisa begini? Karena dia melengket pada tubuh. Kita sehebat apapun kita, kalau tidak menyatu kepada tubuh, tidak berguna. Kebayang kalau kuping ini dilepas, taruh di sini, itu kejijikan dan kengerian, bukan? Bayangin kalau bibir ditaruh di sini, saudara, bibir. Jadi seseorang itu jangan sampai lupa, dia harus ikut dalam pembangunan satu rumah rohani itu. Kita tidak bisa sendiri sehebat apapun seseorang. Makanya ketika ada satu film Superman versus Batman, saya nonton bersama anak-anak saya, Supermannya mati, senang banget saya. Begitu pulang, saya kalau nonton sama anak saya, biasanya saya tanya gini, tolong nak, satu kalimat, apa tadi dapat? Saya selalu minta satu kalimat saja. Bingung anak saya, apa ya dari film Superman versus Batman? Kalau papa ada dapat. Lalu saya bilang, papa senang. Apa? Supermannya mati. Loh, kok senang? Iya. Nggak ada yang boleh jadi Superman. Superman itu yang merusak. Seolah-olah dia bisa menyelesaikan semua. Kagak bisa. Jadi ketika Superman itu mati, senang banget saya. Haleluya, Supermannya mati. Tapi memang dasar bisnis ya. Beberapa waktu kemudian dihidupkan lagi dia. Oh, haleluya. Ternyata masih banyak ngefans sama Superman. Jadi dihidupkan lagi dia. Ya kita nggak boleh, saudaraku. Jadi kita nggak boleh kaki lebih bangga, nggak boleh. Kadang-kadang aku kita itu tinggi sekali. Makanya di Igreja, no I in Igreja. Ya kan gitu. Nggak boleh ada I di Igreja ini nanti. Sekalipun nanti saya salah satu pemimpinnya, nggak boleh, saudaraku. Harus kita. Makanya you and me become us. Jadi kau dan aku sudah menjadi kita. Nggak boleh ada elu ya, gue kan, nggak ada. Tapi kita. Karena apa, saudaraku? Aku barulah berarti ketika ada engkau. Ketika engkau tidak ada, bagaimana aku bisa mengatakan diriku aku ada? Kan gitu. Bagaimana aku bisa mengatakan aku kalau tidak ada engkau? Aku bisa dialami kesadarannya ketika dia tahu ada orang lain, engkau. Jadi kalau sedikit secara filosofis, saudaraku, engkau itu lebih tua daripada aku. Si engkau itu lebih tua daripada si aku. Kita bawa ke ranah teologis misalnya. Tuhan menciptakan manusia, lalu Tuhan berkata, engkau adalah gambar dan rupaku, kata Tuhan. Oh, lalu tahu, ketika dia sadar, dia dengar dari Tuhan, yaitu thou, engkau. Lalu dia sadar, oh aku gambar rupa Tuhan, ya baru tahu dia aku. Jadi kalau nggak ada orang lain, bagaimana aku bisa mengenal diriku siapa aku? Nah, bagi saudara yang mau mendalami bagian ini bisa baca. Ada itu ditulisan Martin Buber, I and thou, I and thou. Itu luar biasa sekali. Seorang Martin Buber, seorang teolog, seorang sosiolog, seorang filsuf, seorang psikolog. Banyak banget gelar-gelarnya. Ketika saya membaca tulisannya itu luar biasa sekali, saudara.
Dengan menyadari itu, kita tidak akan mungkin bisa sombong. Kalau bersama dengan Bang Ruli, kehadiran Bang Ruli membuat aku makin menyadari siapa aku ini. Kan gitu. Pak Andre, ada Pak Wigan. Tanpa engkau, apalah aku. Makanya aku tidak boleh bergerak sendiri. Jadi kita harus menyatu dalam satu tubuh Kristus. Kalau Petrus batu-batu. Mudah-mudahan Igria ini ya bisa membangun satu bangunan rohani. Rumah ada batunya. Istri saya di sini, saya batunya tempel di sini. Nanti Ari di sini, Mike taruh di sini. Akhirnya terjadi satu bangunan rohani. Lalu orang lihat, wow, gitu. Jadi kalau kita sendiri tak akan bisa. Tak akan bisa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi akhir kata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini khusus buat teman-temanku yang akan terus bersama kita ya. Dan buat semua kita lah. Ada satu hal harus kita sadari. Bahwa kita ada seperti saat ini. Itu karena ada orang-orang baik di sekitar kita. Seorang pedagang bisa jadi pedagang karena ada orang baik yang bersama dia. Siapa itu? Pembeli. Pilot. Dia bisa jadi pilot hebat. Kenapa? Karena ada orang baik. Siapa itu? Penumpang. Cuma gak ada penumpang. Apa hebatnya pilot? Pendeta. Nah di depan ini kan pendeta semua. Jadi mata saya pendeta. Ya kan? Pendeta. Kita juga ada sampai hari ini karena ada orang baik loh yang menolong kita. Siapa itu? Jemaat. Coba kosong nih. Kayak orang gila saya ngomong sendiri. Siapa yang mau dilayani? Lalu yang kedua, saya selalu mengajak begini saudara Igria ini nanti. Kita harus menjadi orang yang ikut menggenapkan kesuksesan orang lain. Hari ini sukses karena ada saudara-saudara yang menggenapkannya. Ya udah, misalnya langsung pilot dan di kepala saya pilot terus. Karena anakku nomor 2 mau masuk pilot. Jadi pilot jadi. Seorang pilot tuh saya merenungkan juga. Saya bilang, nak, kamu itu kalau nanti jadi pilot nakku, keren. Pertamanya kami berantem, saya nggak setuju. Enak aja nanti kamu terbang terus, papa kangen dong saya bilang. Iya tapi dasar orang tua kan gitu ya. Akhirnya saya merenung, akhirnya setuju lah singkat cerita. Kalau saya berubah, Pak kok bisa berubah? Iya nak, papa renungkan. Pilot itu juga hebat. Gimana letak hebatnya? Pilot juga adalah satu sosok, satu profesi yang ikut menggenapkan kesuksesan orang lain. Ada orang dari Jakarta mau bisnis ke Surabaya, tanpa ada pilot dia tidak akan bisa sukses. Jadi seorang pilot itu ikut membangun, menciptakan kesuksesan yang bawa ke sana. Betul ya? Hari ini pun ada banyak orang yang menggenapkan kesuksesan acara ini. Itulah di Igria harusnya. Itulah Igria. Ada orang mau ketemu papanya, lalu dia mesti terbang, ada pilot yang harus bawa. Jadi dia ikut menggenapkan. Di sini juga ada banyak teman-teman saya dosen. Kita pun dosen harus ikut menggenapkan kesuksesan para mahasiswa. Apa? Membuat mereka jadi cerdas sehingga mereka sukses. Kita ikut menggenapkan kesuksesan dia. Itulah sebenarnya Igria yang akan terus kita raih sampai ke depannya. Kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan, di dalam keterbatasan waktu kami. Namun kami sukacita dan hati kami selalu bergirang ya Tuhan. Itulah Tuhan dari kebenaran firman-Mu yang akan kami terapkan dalam kehidupan kami. Khususnya dalam komunitas Igria ini. Berkatilah Igria ini ya Tuhan. Igria Christ Community ini ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.